Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Muhammad Hanrasan. Aku berbagi cerita. Ini saya baca buku autobiografi Muhammad Salam karya Martin Link. Ini pada halaman 514 ada bab tentang masa depan. Saya akan bacakan. Nabi berkata, umatku yang terbaik adalah generasiku, lalu orang-orang yang datang sesudah mereka, kemudian orang-orang yang datang sesudah mereka. Beliau bergembira dengan keutamaan generasinya, yaitu yang beliau anggap sebagai para sahabatnya. 10 orang sahabat yang suatu ketika berkunjung kepadanya dijamin masuk surga. Mereka itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman ibn Auf, Abu Ubaidah, Tolha, Zubair, Sa'd, Al-Zurah, dan Said putra Zaid yang Hanif. Beliau juga menjamin sebagian mereka sebelumnya. Kitab-kitab hadis merekam pujian beliau terhadap 10 orang yang dijamin itu dan kepada sahabat lainnya yang diberi kabar gembira akan masuk surga. Seperti saat beliau berkata, ketiga orang itu akan mendapatkan surga, Ali, Ammar, dan Salman. Beliau berkata kepada Fatimah, engkau wanita terbaik di antara penduduk surga. Selain Siti Maryam, putri Imran, dalam memprediksi peran besar Ali sebagai salah seorang penerus ajarannya kepada generasi mendatang, beliau berkata, aku ibarat kota pengetahuan dan Ali adalah pintu gerbangnya. Dan secara umum beliau berkata, sahabat-sahabatku laksana bintang gemintang, siapapun di antara mereka kalian ikuti, kalian akan mendapat petunjuk yang benar. Saat kaum muslim pulang dari Tabuk, mereka mengatakan di antara mereka sendiri bahwa hari-hari peperangan akan segera berakhir. Ide ini diperkuat oleh datangnya berbagai delegasi terus-menerus selama 10 tahun. Sehingga beberapa orang mukmin mulai menjual senjata dan perlengkapan perang mereka. Namun ketika hal itu didengar oleh Nabi, beliau melarangnya. Umatku tidak akan berhenti berjuang demi kebenaran hingga munculnya Dajjal. Beliau juga berkata, jika kalian mengetahui apa yang ku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Dan tidak ada waktu yang sedikit yang datang kepadamu, melainkan terjadi sesuatu yang lebih buruk. Beliau mengingatkan mereka bahwa umatnya akan mengikuti orang-orang Yahudi dan Kristen pada jalan kehancuran. Kalian akan mengikuti mereka sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa, hingga jika mereka masuk ke dalam lubang binatang berbisa, kalian akan mengikuti mereka juga. Dan ketika berbicara tentang tingkat kemerosotan terendah yang akan terjadi dalam peradaban manusia sebelum hari akhir tiba, beliau berkata, Islam datang sebagai agama yang asing dan kelak akan kembali terasing. Namun beliau memberi harapan bahwa
Tuhan tidak akan mengabaikan mereka. Allah akan mengutus bagi umat ini pada permulaan setiap 100 tahun seorang yang akan memperbarui agama mereka. Pada kesempatan lain, para sahabat mendengar Nabi berkali-kali berkata, "Hai saudaraku." Mereka bertanya, "Hai Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu?" Beliau menjawab, "Kalian sahabatku, saudaraku adalah generasi yang belum datang." Dalam versi lain, orang-orang yang akan datang pada hari-hari akhir. Cara beliau berbicara menegaskan bahwa beliau menunjuk kepada orang-orang yang teguh imannya. Jadi dari sini jelas bahwa kita bisa pelajari sejarah bahwa saat ini kita sudah meninggalkan Iqra, tidak membaca kitab lagi. Jadi kita banyak seperti umat-umat Nasrani dan Yahudi mulai banyak percaya kepada cerita-cerita, bukan kepada kitab petunjuk manusia. Ya ternyata ini udah ada ceritanya ya. Mudah-mudahan kita bisa kembali Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaq. Iqra warabbuka. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Khalaq. Iqra alamal bil kolam. Ya, Iqra inilah yang akan menjadi ujung dari pemahaman manusia. Jadi hanya bisa diketahui sebagai pengetahuan bagi orang-orang yang membaca kitab ini dan memahami bahasanya. Ya, kalau cuma menghafal aja memang hebat dia hafalannya, tapi pengetahuannya tidak ada. Jadi kalau kita hafal Undang-Undang Dasar Mukadimah Undang-Undang Dasar 45, tapi pengetahuan tentang undang-undang itu tidak tahu, seperti mencerdaskan bangsa, menjaga perdamaian dunia, Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Makanya banyak aparat justru menembaki rakyat Indonesia, seperti kemarin polisi memukuli mahasiswa yang demo tentang 10 tahun kekuasaan Presiden Jokowi, yang saya dari awal sudah melihat waktu Konferensi Asia Afrika ulang tahun di Bandung 2015, beliau baru berkuasa, itu aparat polisi luar biasa menjaganya. Saya pengen lihat waktu itu yang namanya Presiden Jokowi benar-benar merakyat tidak. Ketika saya sampai di Bandung, berangkat dari Lampung, sampai sana saya diperlakukan aparat polisi seperti meriksa penjahat. Sampai ke pena-pena dibongkar, habis di orang bongkar digeletakin gitu aja, nggak ada sopan santunnya. Memang aparat polisi ini ya oknum sih, kata Susno Duaji. Cuman kalau oknum udah 80% oknumnya nggak bener, ya nyari yang bener kayaknya nyari apa? Yang bener disingkirin nama yang nggak bener. Dari pengalaman saya di birokrasi PNS 28 tahun, yang bener nggak bisa apa-apa, karena yang bisa berkarir itu yang nggak bener. Ya mudah-mudahan kita diberi kekuatan yang menolong dengan menyampaikan wal Qur'anil Hakim di surat Yasin tuh. Itu jelas itu. Kita menyampaikan Quran sebagai hak
hakim. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan yang menolong. Rabbi adil nimur khola sediki wa harid nimur roja sediki wa jalim ladun kasultonan nasiro. Salamun kolami Rabbi rohim. Salam dari Menara Langit, Muhammad Andra Sonapol yang berbagi cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.